Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, kisah para nabi dan rasul memang menarik untuk didengarkan. Membaca kisah-kisah mereka pun dapat membuat kita termotivasi dan lebih mendekatkan diri kepada Allah. Memang, menurut kita ada hal-hal yang terkadang tidak masuk akal, tapi semua itu bisa terjadi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti misalnya kisah Nabi Sulaiman alaihi salam yang hendak membelah bayi menjadi dua bagian. Bagaimana kisahnya dan apa pelajaran yang bisa kita ambil? Simak terus video ini sampai akhir hanya di Bukhari TV. Alkisah terdapat dua orang ibu yang masing-masing dari mereka mempunyai seorang bayi. Kedua ibu itu pergi ke sebuah padang rumput untuk mengurus ladang mereka. Saat mengurus ladang, bayi mereka diletakkan di atas batu besar. Namun tiba-tiba seekor serigala datang dan menerkam salah satu anak dari mereka. Serigala tersebut kemudian membawa sang anak dan melahapnya. Betapa terkejutnya kedua ibu tersebut ketika menyadari bahwa salah satu bayi mereka telah dibawa oleh serigala. Maka seorang ibu yang lebih tua pun berkata kepada ibu yang lebih muda, "Sesungguhnya serigala tadi telah membawa anakmu. Ini adalah anakku." "Tidak, ia justru membawa anakmu. Ini adalah anakku," jawab sang ibu yang berusia lebih muda. Ia sungguh yakin bahwa bayi itu adalah anaknya. Dia mengenal betul ciri-ciri anaknya, namun sang ibu yang lebih tua terus saja menyangkal dan mengatakan bahwa itu adalah anaknya. Keduanya terus berselisih dan saling berebut bayi yang selamat dari terkaman serigala. Akhirnya mereka memutuskan untuk datang kepada Nabi Daud alaihi salam dan meminta keputusan darinya. Maka keduanya mendatangi Nabi Daud alaihi salam sambil membawa bayi yang diperebutkan. Mereka pun menceritakan kejadian tersebut kepadanya. Rupanya sang ibu yang lebih tua mampu menyampaikan argumen dengan sangat baik. Nabi Daud alaihi salam akhirnya memutuskan bahwa bayi itu adalah bayi sang ibu yang lebih tua. Betapa bahagianya sang ibu yang lebih tua mendengar keputusan itu. Namun ibu yang lebih muda masih saja bersikeras bahwa itu adalah anaknya. Tidak puas dengan keputusan Nabi Daud alaihi salam, keduanya lalu mendatangi Nabi Sulaiman alaihi salam. Mereka menceritakan kejadian nahas yang telah terjadi dan hendak meminta keputusan darinya. Di depan Nabi Sulaiman alaihi salam, keduanya sama-sama mengaku sebagai ibu tersebut dan tidak ada yang mau mengalah. Maka Nabi Sulaiman pun berkata kepada pelayannya, "Berikanlah aku sebuah pisau. Akan kubelah anak ini menjadi dua agar keduanya mendapatkan anak ini." Sang ibu yang lebih tua pun hanya terdiam mendengar keputusan Nabi Sulaiman alaihi salam. Saat pisau hendak diayunkan ke bayi tersebut, sang ibu yang lebih muda kemudian menangis sambil memohon kepada Nabi Sulaiman alaihi salam, "Tolong jangan lakukan itu, tuanku. Semoga Allah merahmatimu. Baiklah, itu adalah anaknya. Biarkan anak itu menjadi miliknya. Biarkan ibu itu yang mengurus anak ini," ucap sang ibu yang lebih muda sambil menangis. Akhirnya, wanita yang lebih muda merelakan anaknya diberikan kepada wanita yang lebih tua, agar si anak bisa tumbuh bersamanya daripada harus dibelah dua. Dengan tumbuhnya si anak itu, walaupun bukan dalam asuhan dirinya, si wanita muda merasa lebih tenang. Mendengar ucapan ibu yang lebih muda, Nabi Sulaiman alaihissalam akhirnya mengetahui bahwa bayi di hadapannya adalah milik sang ibu muda. Karena ibu mana yang tega melihat anaknya dibelah dua? Seorang ibu sejati tentu saja tak ingin anaknya terluka, hanya karena hawa nafsu belaka. Nabi Sulaiman alaihissalam pun akhirnya memberikan bayi tersebut kepada ibu yang lebih muda. Begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan keutamaan pada Nabi Sulaiman alaihi salam.
Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pemahaman kepada Nabi Sulaiman yang tidak diberikan kepada Nabi Daud alaihi salam. Namun bukan berarti Nabi Sulaiman lebih utama dan mulia dibanding Nabi Daud. Karena setiap nabi telah Allah berikan keutamaannya masing-masing. Sebagaimana firman Allah, maka kami telah memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum yang lebih tepat, dan kepada masing-masing mereka telah kami berikan hikmah dan ilmu, dan telah kami tundukkan gunung-gunung dan burung-burung. Semua bertasbih bersama Daud, dan kamilah yang melakukannya. Quran Surat Al-Anbiya ayat 79. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu bisa mengambil hikmah di balik sebuah kisah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab.